Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Sabtu 2 September 2023, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Bapak Penatua Derman Putar-Putar mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema kefanaan manusia. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Sang Pencipta langit dan bumi, Pemilik kehidupan ini, kami memohon rahmat-Mu, Bapa, untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama dalam renungan 4M pagi hari ini. Kami memohon hikmat-Mu agar beroleh hati yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 51 ayat yang ke-6 sebagai berikut. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dan menemukan jawabannya berdasarkan Yesaya 51 ayat 6 dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kemanakah mereka harus mengarahkan pandangan mata mereka? Hendaklah pandangan mata mereka mengarah ke atas, ke langit, dan ke bawah, ke bumi. Apa yang akan terjadi ketika mereka melihat? Ketika melihat ke atas langit, langit akan lenyap seperti asap. Ke bawah, ke bumi, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Namun, keselamatan dari Allah akan tetap selama-lamanya, dan keadilannya tidak akan berakhir. Saudara, ayat ini mengandung pesan mengenai keabadian Tuhan dan perbandingan antara kejadian alam dan kesetiaan Allah terhadap umat-Nya. Ketika kita diminta untuk mencermati dan memperhatikan, pandanglah ke langit dan pandanglah bumi di bawah ini. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan penciptaan Tuhan atas langit dan bumi sebagai bentuk karyanya yang besar dan mengagumkan. Langit akan hilang lenyap seperti asap, bumi akan menjadi usang seperti pakaian yang dikenakan kepadanya untuk memberikan gambaran yang dramatis bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk langit dan bumi yang tampak begitu tetap dan kokoh, akhirnya akan mengalami perubahan dan kerapuhan. Seperti asap yang hilang dan pakaian yang menjadi usang, alam semesta ini akan mengalami perubahan dan kehancuran. Ketika dikatakan penduduknya akan mati seperti lalat, ayat ini memperkatakan begitu tak berdayanya manusia dan begitu terbatasnya kehidupan manusia itu. Meskipun manusia dapat berkuasa di dunia ini, namun pada akhirnya akan mengalami kematian seperti lalat yang singkat hidupnya. Demikian pula, meskipun segala sesuatu di alam semesta ini akan mengalami perubahan dan kerapuan, namun Tuhan tetap kekal dan kesetiaannya tetap abadi. Keselamatan dan kebenaran yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya tidak akan hilang. Maka secara keseluruhan dalam Yesaya 51 ayat 6 mengajak kita untuk merenungkan keabadian Tuhan dalam kontras dengan kerentanan dunia fisik. Sebagai kesimpulannya, bahwa di tengah semua perubahan dan kehancuran, keselamatan dan kebenaran Tuhan tetap teguh dan abadi.
sedangkan manusia akan fana, yang penuh keterbatasan akan mati. Itulah sebabnya hendaknya kita bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam keterbatasan kita. Mari kita menyadari keterbatasan kita dan bergantunglah kepada Allah. Mari bagikanlah kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, dan setiap orang yang kita kenal, agar tetap bergantung kepada Allah karena manusia terbatas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan, walau langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang Kau berikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadamu tidak akan berakhir. Inilah yang kami syukuri, betapa baiknya Allahku kepada kami, betapa baiknya pemeliharaanmu kepada manusia yang fana ini. Dunia boleh fana, namun kasih setiamu tidak akan hilang lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti saat teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.